Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Waskita Ninggali dengan NIM 2012-104403, Major Public Relation. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya untuk midterm examination pada subjek Photography of Communication. Nah baik, pada video kali ini tepatnya akan dibagi menjadi 3 part. Yang mana yang pertama ada introduction yang berisi tentang artikel, kemudian biografi singkat siapakah fotografer yang saya pilih, kemudian yang kedua analisis yaitu menggunakan 5W1H, dan yang terakhir adalah conclusion. Nah baik saja, kita mulai langsung di part yang pertama terkait dengan introduction. Seperti yang terlihat di layar, sosok fotografer yang saya pilih adalah Sam Kolder. Ia merupakan seorang filmmaker, video editor, dan juga fotografer. Tidak hanya itu, ia juga seorang environmentalist, nature lover, dan seorang traveler. Ia terkenal sebagai seorang public figure yang ada di Instagram atau biasa kita sebut dengan selebgram. Dan ini adalah salah satu artikel yang memuat tentang karya Sam Kolder saat membuat vlog ketika ia berkunjung di Indonesia. Sam Kolder juga aktif di beberapa sosial medianya, diantaranya Instagram, YouTube, dan juga website. Tidak hanya itu, Sam Kolder menggunakan sosial medianya ini untuk mengunggah hasil-hasil karyanya atau portofolionya. Dan inilah hasil portofolio dari Sam Kolder. Wow, keren-keren banget kan? Memang hasil karyanya cenderung mengarah ke environmentalist dan juga nature loh. Dan bisa kita lihat bahwasanya beberapa gambar ini diambil dari screenshot video vlog yang ada di kanal resmi YouTube Sam Kolder. Baik, berikutnya kita memasuki part yang kedua yaitu analisis. Yang pertama adalah what. Di sini apakah yang menjadi primary issue dari Sam Kolder ini sendiri? Menurut saya ada 3 aspek utama yaitu environmentalist, kemudian nature, dan yang ketiga adalah traveler. Dimana jika dilihat secara keseluruhan, konten-konten dari Sam Kolder ini mengarah kepada lingkungan hidup dan juga nature atau alam gitu. Jadi dia banyak mengangkat campaign-campaign seputar dengan lingkungan dan juga alam. Kemudian tidak hanya itu, ia merupakan seorang traveler sehingga banyak sekali vlog-vlognya dia strolling around the world. Kemudian yang berikutnya adalah who. Who itu adalah siapakah target audience dari Sam Kolder ini sendiri. Target audiens dari Sam Kolder ini sendiri jika dilihat dari keseluruhan kontennya dan beberapa research yang telah saya lakukan adalah mengarah ke advertising agency, corporate clients, product photography clients directly, conference organizers, dan juga public atau konsumsi umum. Terlihat salah satu kontennya ia pernah mengunggah bekerjasama dengan GoPro, di mana ia mempromosikan bahwa ada produk baru dari GoPro ini sendiri. Nah, berarti target audiensnya juga mengarah ke publik yang suka dengan traveling, kemudian suka dengan environmental, dan dia juga mengarah kepada corporate client dan juga produk fotografi tentunya. Baik, berikutnya analisis terkait when, yaitu berhubungan dengan waktu. Nah, di sini saya kaitkan dengan timeline. Seberapa seringkah Sam Kolder ini mengupload di sosial medianya? Biasanya Sam Kolder mengupload ketika dia di suatu tempat dan dia membuat sebuah konten. Dimana ketika dia mengupload di Instagram itu kurang lebih 2-5 kali per bulannya. Sementara untuk akun YouTube-nya ia lebih jarang lagi. Mungkin dalam setahun hanya 4 atau 5 video saja. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan Sam Kolder ini gitu. Ketika ia membuat sebuah video, dia sangat totalitas sehingga diperlukan waktu yang lama untuk mengedit sebuah video. Berikutnya adalah where, yaitu terkait dengan location. Location dari Sam Kolder ini adalah all around the world ya, dan dia membuat konten di berbagai belahan dunia itu sendiri. Baik, berikutnya analisis terkait why, yaitu problem identification. Adapun penjabarannya sebagai berikut. Nah, yang menjadi alasan saya atau problem identification saya memilih Sam Kolder dalam topik kali ini adalah ia merupakan pegiat dalam
environmental dan juga nature. Tidak hanya itu, ia seorang traveler, kemudian dia juga seorang pecinta hewan begitu. Bisa dilihat dari videonya, karakter yang digunakan adalah lebih sering ke arah transisi dan juga grading. Dan hampir semua videonya ia tetap konsisten menggunakan itu. Sehingga hal tersebut tentunya menarik perhatian saya dan berbeda dari yang lainnya. Tidak hanya itu, dalam video-videonya juga yang membuat menarik, ia juga sering menyisipkan slow motion, kemudian dan tentunya kebanyakan dari video yang dihasilkan dari Sam Kolder ini bersifat sinematik. Dan analisis yang terakhir terkait how, yaitu fotografik teknik yang digunakan oleh Sam Kolder. Adapun rincinya sebagai berikut. Adapun kamera yang digunakan oleh Sam Kolder ini adalah Canon EOS 1DX Mark II DSLR dan beberapa lensa yang digunakan diantaranya 14mm, kemudian 35mm dan juga 85mm. Dan dia juga biasa menggunakan Canon EOS 7D Mark II yang mana sesekali ia juga menggunakan DJI-nya atau drone, dan juga ia biasanya menggunakan GoPro Hero 6. Nah baik, kita memasuki part yang ketiga, yaitu part terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Paling suka pada bagian important, kita lihat sebagai berikut. Creating videos is about taking risk, about finding your own style, and about sharing insights that nobody else can. It's only then that you can add your voice to the community of successful filmmakers. Nah, mengapa demikian? Menurut saya, ketika kita menjadi seorang fotografer, kita harus mengenali siapa kita terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah mengetahui kita sudah siap akan resiko apa yang kita ambil, kita sudah memilih genre apa yang akan kita buat, sehingga kita bisa mengkomunikasikannya kepada orang banyak gitu. Jadi mari temukan your own style gitu. Artinya kita berbeda dengan fotografer yang satu dan yang lainnya, dan kita bisa terus memberi inspirasi. Tidak hanya itu, kita juga bisa berbagi pesan dari hasil-hasil foto yang telah kita ambil. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat ke depannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Stay safe and keep healthy all.